Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak-anak ibu yang ibu banggakan, yang ibu cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahat melalui online ya, pembelajaran online. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita kembali ke pembelajaran PAI dengan semangat walaupun masih dalam keadaan pandemi. Apa yang akan kita pelajari untuk hari ini? Nah, di sini ibu kasih gambar. Ini ada gambar apa anak-anak? Coba kita lihat ya. Akan membahas apa ya? Di sini ada gambar Masjidil Haram. Di sini juga ada gambar apa ya? Anak-anak ada yang tahu ini apa? Oh iya, Masjid Nabawi ya. Kemudian di sini ada gambar apa juga ya ini ya? Gunung. Oh, Jabal Nur. Nah, apa sih yang berkaitan dengan gambar-gambar ini? Coba, ada yang bisa nebak? Kita akan mempelajari apa ya? Coba. Oh iya, ternyata kita sekarang mari kita pelajari dakwah, strategi dakwah Rasul periode Mekah. Tujuan pembelajaran menjelaskan kondisi Arab sebelum Islam, pengangkatan Nabi sebagai Rasul, kemudian ajaran Islam periode Mekah itu seperti apa, substansi dakwah Rasul di Mekah itu seperti apa, kemudian strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu seperti apa. Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, tuh kalian tahu kan ayat ini apa? Gitu. Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pertama. Jadi sebagai wahyu yang pertama. Lanjut. Nih, kondisi Arab sebelum Islam. Nih, dalam sejarah Rasul, kehidupan masyarakat Arab pada zaman pra-Islam dikenal dengan zaman jahiliyah. Betul ya? Zaman jahiliyah itu apa sih? Zaman kebodohan atau kegelapan terhadap kebenaran, baik itu hukum, agama maupun moral. Gitu ya. Kemudian bagaimana? Kenapa agama? Kenapa moral? Kenapa hukum? Nah, kenapa? Karena mereka itu menganut agama Watsani, ya, atau menyembah berhala. Kemudian menyembah malaikat, menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah jin, karena belum adanya petunjuk, ya, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari segi moral. Kenapa disebut zaman kebodohan, zaman jahiliyah? Karena meminum arak bersama wanita dalam pertemuan judi, kemudian berzinahan, mengubur anak perempuan hidup-hidup, ya. Kemudian laki-laki memiliki kebiasaan mengawini atau menceraikan perempuan sesuka hati kapan saja, ya. Kemudian menjadikan perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu sebagai barang warisan, gitu. Itu dari segi moral, jadi tidak memiliki moral atau akhlak, gitu ya. Kemudian dari segi hukum, sistem diktator, kemudian rasa ashabiah atau kekuasaannya itu sangat kuat, gitu. Jadi sangat menguasai. Nah, makanya disebut dengan zaman jahiliyah. Kemudian pengangkatan Nabi sebagai Rasul itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul itu ketika beliau usia 40 tahun. Nah, kemudian uzlah di Gua Hiro, ya. Kemudian setelah uzlah di Gua Hiro, beliau mendapatkan wahyu pertamanya yaitu Al-Quran atau sebagai mukjizat beliau yang sangat dimuliakan, Al-Quran. Dan turunlah wahyu yang pertama yang beliau terima itu surat Al-Alaq 1 sampai 5, gitu ya. Kemudian ajaran yang diberikan atau diajarkan Rasul kepada kaumnya yang pertama itu dari segi ketauhidannya, kemudian kesucian jiwa,
hari pembalasan, persaudaraan dan persatuan. Itu 4 poin yang diutamakan oleh Rasul ketika beliau dakwah di Mekah. Nah, adapun substansi dakwah Rasul di Mekah itu yang pertama yang dilakukan beliau itu menegakkan kalimat tauhid, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian pada proses dakwah yang dilakukan Nabi juga mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dari segi moral, dari segi akhlak, ya, dari segi sosial tadi, hukum juga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam strategi dakwahnya di Mekah itu secara sembunyi-sembunyi, kurang lebih 3-4 tahun beliau berdakwah. Yang pertama kepada keluarga, sanak keluarga. Yang pertama masuk Islam yang disebut as-sabiqul awalin itu orang-orang yang pertama masuk Islam. Siti Khadijah, istri beliau itu dari segi perempuan. Kemudian dari segi laki-laki dewasa itu yang pertama Abu Bakar beserta sahabatnya, gitu ya. Kemudian dari segi anak-anak atau dari usia anak-anak itu Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini. Kemudian beliau berdakwah secara terang-terangan dalam surat Asy-Syura ayat 214. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para kaumnya, ya sahabat, bagaimana menurut kalian kalau aku beritahukan bahwa ada segerombolan pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Kata Rasul begitu bertanya kepada kaumnya. Kata mereka, ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Jadi yang ditanamkan Rasulullah dan ditanamkan Rasulullah itu diberikan contoh yang tentang kejujuran, sehingga mereka mengikuti dengan yakinnya, begitu. Jadi segi keyakinan. Tapi ada Abu Lahab, celakalah engkau Muhammad, apakah hanya urusan ini mengumpulkan kami? Nah, dari situ turunlah surat Al-Ahzab. Nah, sehingga ada tidak semua kaum di zaman Rasulullah itu semua masuk Islam, termasuk pamannya sendiri itu menentang ajaran Islam, sehingga Abu Lahab itu menentang ajaran Islam, tidak meyakini, tidak percaya dengan ajaran Islam, ya. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, ya, strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nanti untuk selanjutnya kita jelaskan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah, gitu. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.